الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ar-raziq al-mannan wasi'il maghfirah azimil minnah wassalatu wassalamu ala nabiyil huda nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Amma ba'd, insyaallah kita melanjutkan kajian Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid karya Ibn Rushd Al-Hafid Al-Maliki rahimahullah ta'ala. Pertemuan yang lalu kita membahas tentang khilafiyah antar madhab perihal apa? Tentang masalah ghuslul yadaini qabla idkhalihima fil ina, mencuci tangan sebelum memasukkannya ke wadah air atau bejana. Ya, terjadi khilafiyah di antara ulama, minimal digabungkan ada 3 pendapat global ya. Ya, pendapat jumhur menyatakan bahwasanya itu sunnah. Kemudian pendapat Al-Zahiriyah, Daud Al-Zahiri dan Abu Thawr menyatakan bahwasanya itu adalah apa? Wajib bagi siapapun yang bangun dari tidur. Ya. Kemudian pendapat ketiga, pendapatnya Imam Ahmad atau pendapatnya Hanabilah, bahwasanya itu adalah wajib setelah tidur malam. Adapun kalau tidur siang tidak diwajibkan. Benar enggak? Sahih enggak? Ingat enggak? Ya, seperti itu. Dan kita telah membahas dalilnya minimal 2. Kita waktu itu gambarkan pertama ayat, kedua hadisnya enggak? Ayatnya firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum minal ka'bain. Surat Al-Maidah. Kemudian kita juga telah tulis hadis yang disebutkan oleh Ibn Rushd Al-Hafidh rahimahullah, idza staiqadha ahadukum min naumihi falyaghsil yadahu thalathan, atau dalam riwayat lain fala yaghmis yadahu fil ina. Ya, kemudian Rasulullah berikan illatnya, fa innahu la yadri aina batat yaduhu. Ya, artinya jika seorang dari kalian ya bangun tidur ya dari tidurnya, maka janganlah dia mencelupkan tangannya ke wadah air, atau atau hendaklah dia mencucinya 3 kali sebelum dia wudu. Sesungguhnya dia tidak mengetahui kemana tangannya itu bertempat ketika dia lagi tidur. Dan para ulama berselisih pendapat mengenai pemahaman untuk hadis ini. Kita sebutkan dalam hadis ini ada 4 spot dalam hadis ini yang menjadi ladang perselisihan, bukan ladang, astagfirullah, yang mana lafal-lafal dalam hadis ini kemudian difahami oleh sebagian ulama dengan pemahaman berbeda. Hadis atau ayat bukanlah ladang perselisihan, ikhwan. Ya, jadi tadi ana salah takbir. Ya, yang menjadi ladang itu pikiran kita gitu loh. Jadi ayat dan hadis itu adalah nas yang mulia, namun bagaimana kita memahaminya itu yang tidak ma'sum, ya. Kemudian ana juga menuturkan kecondongan ana dalam hal ini ke mazhab apa? Jumhur ulama. Ya. Mazhab jumhur ulama yang mensunnahkan mencuci tangan sebelum apa? Mencuci tangan sebelum wudu setelah tidur. Oke? Baik, kemudian ikhwas sekalian, ada yang tertinggal dari pembahasan tersebut karena waktu itu udah agak larut malam. Bukan larut sih sebenarnya, udah cukup pening ya, Anda melihat wajah-wajah yang berkeringat ya, maka kita sudahi ketika itu ya. Jadi jangan sampai kemudian terjadi hal yang tidak pada diri mereka ya. Jadi kita cukup sampai situ tadi ya. Maka kita lanjutkan apa yang tertinggal dari pembahasan ini ya. Tafadhal, iqra. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah
وعلى آله agak وصحبه deketan, أجمعين أما بعد. biar yang di Facebook dengar agak kerasan itu. Fadhal. قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن لم يفهم من هؤلاء من هذا الحديث علة توجب عنده أن يكون من باب الخاص أريد به العام كان ذلك عنده مندوبا للمستيقظ من النوم فقط. Baik, sampai situ. Ya, antum nggak kasih border ya. Ini antum belum ada teksnya, belum ada. Biar yang udah ada aja. Kasih border itu satu Muhammad ya. Jadi ini adalah yang memahami sunnahnya mencuci tangan sebelum berwudu untuk orang yang bangun tidur saja. Pemahamannya gimana? Ulama yang seperti ini tidak memahami dari hadis ini adanya ilat yang mengharuskan adanya pengkhususan namun dimaksudkan dengannya umum. Apa artinya ya ikhwan? Artinya hadis ini tetap semanzilah dengan hukum khusus dalam konteks khusus, yaitu konteks apa? Konteks bangun tidur tok. Artinya apa? Arti lainnya apa? Konsekuensinya apa? Yaitu dalam konteks wudu secara umum tidak dimaksudkan dalam hadis ini. Paham enggak? Hadis yang tadi kita maksud, jika seorang dari kalian bangun dari tidurnya, maka sebagian ulama yang menyunahkan ini mengatakan hadis ini untuk kasus tertentu, yaitu kasus apa? Bangun tidur. Hadis ini tidak sedang membicarakan wudu di konteks umum. Oke? Antum sekarang misal habis ini misal BAK, buang air kecil misalnya, pipis. Kemudian wudu enggak, antum mau menjaga wudu. Itu konteksnya habis tidur enggak? Berarti hadis yang idza staiqadha ahadukum ini tidak masuk dalam konteks itu. Benar enggak kira-kira? Benar juga kan? Karena hadis itu kan tentang orang yang bangun tidur. Maka mereka memahami bahwasanya kesunahan mencuci tangan sebelum wudu sampai 3 kali itu disunahkan disunahkan setelah bangun tidur tak, gitu loh. Baik. Paham sampai sini yang ini poinnya ya. Kemudian coba lanjut Pak. ومن فهم منه علة الشك وجعله من باب الخاص أريد به العام كان ذلك عنده للشاك لأنه في معنى النائم. Oke, taib. Kasih border juga di situ. Dan barang siapa yang memahami dari hadis tersebut adanya illat atau sebab, yaitu sebuah syak. Ketika antum mau wudu, antum yakin enggak kalau tangan antum lepas dari kotoran atau najis? Belum tentu yakin kan? Kadang-kadang ragu kan? Maksudnya ragu di sini 50-50, mungkin ya, mungkin tidak. Bisa jadi iya tanpa antum sadari, mungkin enggak? Iya mungkin. Ya, misalnya ketika antum lagi jadi wudu subuh, sebelum subuh wudu, terus sholat subuh ya. Setelah itu antum beraktivitas, habis sholat subuh antum beraktivitas membaca Quran, zikir atau kekajian, naik motor dan seterusnya sampai kemudian antum mau sholat duha di jam 9. Ya, mungkin antum sebelumnya pipis ya. Antum 100% yakin enggak kalau misalnya tidak ada kotoran yang nempel di sini? Enggak yakin kan? Masih ragu kan? Enggak tahu ya, bisa aja iya, bisa aja enggak gitu kan? Maka ini syak. Maka kata ulama yang kedua, siapa ulama yang memahami di hadis tersebut ada illat syak, yaitu illat keraguan sebelum wudu adanya apa atau ada atau tidaknya najis atau sesuatu di tangannya, maka yang seperti menjadikan bab hadisnya lafalnya konteks khusus tetapi urida bihil am, yang dimaksudkan bukan hal yang khusus setelah tidur, bukan, tapi yang dimaksudkan adalah illat syaknya. Paham? Antum kalau misalnya bangun tidur nih, apalagi tidur malam, antum bisa enggak meyakini bahwasanya di tangan antum itu enggak ada kotoran? Enggak kan ya? Antum kan enggak tahu tadi ngapain tangan antum. Bisa aja kobel-kobel tempat tertentu ya. Begitu kan enggak tahu, atau menjalar kemana tangan antum enggak tahu. Jadi pas bangun tidur dalam kondisi apa? Yakin atau syak, ragu tentang tangan antum nih bersih apa enggak, ragu kan, karena enggak tahu kan, enggak pastilah gitu. Nah, begitu pula dalam kondisi selain ba'da tidur. Dalam kondisi biasa antum beraktivitas dimanapun, antum ke kantor misalnya,
ke JNE misalnya, antum megang apapun, banyak hal yang dipegang pada waktu itu. Antum ke warteg misalnya, banyak hal yang antum pegang dengan tangan antum. Kira-kira antum yakin nggak bahwasanya ini bersih, clean 100% dari najis atau dari qadharah? Nggak yakin, tapi syak gitu loh. Maka ketika antum mau wudu dan terjadi syak, antum nggak yakin apakah di sini ada apa enggak. Yakin itu kan derajat 100%, antum 100% tahu yakin itu. Maka kalau ada syak, berarti ulama ini memahami illatnya terjadi pada tangan antum. Maka hadisnya, lafalnya konteks khusus, yaitu masalah tidur atau salat tidur. Tapi yang dimaksud, diinginkan dari hadis tersebut bukan konteks tidur saja, melainkan dalam seluruh konteks yang memiliki illat yang sama dengan illat habis tidur. Kalau habis tidur, antum ragu tangan antum tuh bersih apa enggak, ya kan? Begitu pula ketika antum beraktivitas. Sekarang kalau kuli bangunan, kan udah megang apa-apa kan? Nah, dia nggak tahu apa yang dia pegang itu mengandung najis atau enggak, atau kotoran atau enggak. Maka ketika dia mau wudu, apakah dia dalam kondisi yakin tangannya bersih 100%? Enggak yakin, syak. Maka ulama ini kemudian mengatakan hadis mencuci tangan 3 kali sebelum wudu setelah tidur itu tidak dalam konteks setelah tidur saja, melainkan dalam konteks apapun selama memang itu ada keraguan tentang 100% kesuciannya. Gimana, paham enggak? Antum kalau baca kalimat ini, ikhwan, jangankan antum, talib Libya, bahkan talib syariah dimanapun, yang memang belum, mungkin ini bukan berarti Anda bagus atau enggak, bukan, tapi rata-rata kalimat ini cukup memusingkan. Ya, jadi butuh syarah, butuh penjelasan. Anda yakin jangan, ya kalau misal talib sampai UIM atau Libya pun enggak langsung bisa paham, apalagi kita, gitu kan ya. Begitu. Maka di sini Anda tugasnya menjelaskan. Taib, kalau misalnya paham maka alhamdulillah. Kalau belum paham ya semoga Allah Taala pahamkan pada waktunya. Lanjut, fadhal. والظاهر من هذا الحديث أنه لم يقصد به حكم اليد في الوضوء وإنما قصد به حكم الماء الذي يتوضأ به إذ كان الماء مشترطا فيه الطهارة. طيب. Ya. Al-zahir yaitu yang tampaknya bagi Ibn Rushd, ya, bahwasanya dalam hadis ini, yaitu hadis apa? Idza staiqadha ahadukum min naumihi falyaghsilhu atau falyaghsil yadayhi thalathan. Fa innahu la yadri aina batat yaduhu. Itu hadis Nabi SAW. Hadis tersebut, kata Ibn Rushd, yang zahir dari pemahaman hadis ini adalah hadis ini tidak memaksudkan hukum tangannya dalam wudu sebenarnya. Jadi seolah-olah Ibn Rushd ini ingin memberikan bukan kritikan ya, sanggahan terhadap mazhab yang lebih fokus ke tangan. Tapi kata beliau lebih condong apa? Bukan di masalah tangannya dalam wudu. Wa inna ma qusida bihi hukmul ma. Yang diinginkan dari hadis ini, idza staiqadha ahadukum min naumihi falyaghsil yadayhi thalathan, itu diinginkan darinya adalah apa? Hukum air yang akan dia berwudu dengannya. Ngerti? Kalau orang zaman dulu, ya ikhwan, orang zaman dulu itu kalau wudu nggak kayak zaman sekarang. Antum sekarang enak kan ya? Antum bisa wudu pakai shower, bisa nggak? Rata-rata kita wudu pakai keran nggak? Nah, tapi kalau orang dulu kan nggak. Wudu mereka kan ada bejananya atau ada embernya. Apalagi di zaman Arab ketika itu, ya itu nggak ada keran-keran kayak sekarang gitu, ya. Nah, kemudian akhirnya apa? Kalau misalnya kita kan habis beraktivitas atau habis tidur, kita nggak tahu tadi tidur megang apa, kan nggak tahu, syak. Nah, jadi kenapa kok ada syariat seperti ini? Cuci dulu tangannya sebelum menyemplungkan tangan ke bejana. Kenapa begitu? Karena yang difokuskan di sini adalah ma yutawaddau bihi, yaitu air yang antum akan berwudu dengannya. Idz kana al-ma'u mushtaratan fihi taharah. Karena air itu menjadi media persyaratan sahnya taharah gitu loh. Kalau airnya suci, alhamdulillah. Nah, masalahnya kalau tangan antum ragu suci apa enggak, ternyata ada najisnya, gimana? Kalau ada najisnya masuk ke bejana, kan terkontaminasi itu bejana dengan najis tanpa antum sadari. Gitu kan? Itu di zaman dulu, ya. Di zaman dulu. Maka kata Ibnu Rushd, sebenarnya hadis tersebut fokusnya di masalah itunya, bukan di masalah tangan antum semata, tapi itunya. Karena kalau misalnya airnya terkontaminasi,
antum tidak sah nanti wudunya karena airnya sudah terkontaminasi dengan apa? Dengan najis. Begitu, ya. Kecepatan nggak kira-kira? Nyambung nggak antum? Alwi nyambung? Rafi'i? Aduh, bener. Abu Maryam nyambung. Masya Allah, ini beliau nggak datang kemarin nyambung. Gimana kalau datang mungkin sekarang udah ngajar, Masya Allah. Ya, kemudian lanjut, fadhal. Wa amma man naqalahu min ghuslihi sallallahu alaihi wasallam yadayhi qabla idkhaliha fil ina fi aktsari ahyanihi fayuhtamalu an yakuna min hukmil yadi ala an yakuna ghusluha fil ibtida'i min af'alil wudu wa yuhtamalu an yakuna min hukmil ma'i a'ni alla yanjusa aw yaqa'a fihi syakkun in qulna inna syakka mu'aththir. Ahsan. Jadi hadis-hadis berkenaan dengan wudu itu sangat banyak, ikhwan. Ya, dan hadis tentang mencuci tangan sebelum wudu ada beberapa, ya. Ada hadis yang bersifat qauli seperti kata Nabi SAW tadi, ya, idza staiqadha ahadukum min naumi. Ini kan hadis qauli, ya, sunnah qauliyah, perkataan Nabi SAW gitu kan. Ada juga hadis fi'li atau sunnah fi'liyah, yaitu hikayat dari sahabat berkenaan dengan perbuatan Rasulullah SAW dalam berwudu. Seperti hadis Ali bin Abi Thalib, hadis Abdullah bin Abbas, hadis Abu Hurairah, hadis Abdullah bin Zaid dan seterusnya. Nah, hadis-hadis tersebut disebutkan oleh sini. Wa amma man naqalahu min ghaslihi sallallahu alaihi wasallam yadayhi qabla idkhalihima fil ina'i fi aktsari ahyanihi. Ada beberapa riwayat dari beberapa sahabat yang menghikayatkan seperti apa sih Nabi sallallahu alaihi wasallam itu wudu gitu kan. Maka dicontohkan kan sama Utsman bin Affan, sama Ali bin Abi Thalib, sama dan seterusnya, ya kan? Penghikayatan tersebut disebutkan memang dalam hadis, ya, dan disebutkan hikayatan mereka mencontohkan Rasulullah SAW apa? Mencuci tangan sebelum wudu. Maka di sini ada dua ihtimal, ada dua posibilitas maksud. Fayuhtamalu an yakuna min hukmil yadi ala an yakuna ghusluha fil ibtida'i min af'al wudu. Maka ihtimal pertama, posibilitas pemahaman pertama, bahwasanya ini masuk ke dalam hukum tangan, yang mana tangan itu menjadi hal yang dicuci di awal mula dari perbuatan-perbuatan wudu, yaitu fokus di permasalahan tangan. Ihtimal yang kedua, an yakuna min hukmil ma, yaitu fokus di air. A'ni an la yanjusa aw yaqa'a fihi syakkun in qulna inna syakka mu'aththir. Baik. Ikhwan sekalian di sini. Jadi hadis tadi tentang masalah ghuslul yadaini qabla idkhalihima fil ina, itu ada dua model, imma hadis qauli, imma hadis apa? Fi'li. Hadis qauli yaitu Nabi SAW yang sorohatan langsung menyatakan kalian jangan celupkan tangan dulu, cuci dulu tuh tangan, gitu kan? Ini jelas ya perintah Nabi dari lisan beliau alaihissalam. Nah, kata Ibnu Rushd kalau yang ini cuman satu pembahasannya sebenarnya, yaitu pembahasan air supaya tidak terkontaminasi. Nah, adapun sunnah fi'liyah yang dihikayatkan dan diperagakan oleh beberapa sahabat, maka di sini ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang dimaksud faedah adalah faedah untuk tangannya supaya enggak najis, atau sebagai awal perbuatan wudu, atau faedah ihtimal kedua yaitu faedah apa? Faedah supaya airnya tidak terkontaminasi dengan hal-hal yang ada di tangan. Ya, ala kulli hal insyaallah pahamlah. Ana agak mempercepat masalah ini. Kita lanjut ke al-masalah ats-tsalitsah yang mana itu poin intinya kita. Tapi sudah 18 menit berlalu. Gimana? Antum terasa 18 menit enggak, Bang Hasan? Enggak, Masya Allah. Imma antum memang betul-betul paham dan betul-betul mencermati, imma antum tidur tapi pura-pura enggak tidur. Gimana tuh? Orang melek semua memperhatikan. Ya Masya Allah. Semoga Allah berkati pemahaman antum. Kalaupun antum nanti lupa, minimal antum telah melampaui hal yang agak rumit sehingga benak antum terbiasa dengannya. Jadi insya Allah mudah-mudahan membuat cerdas lah gitu ya. Tapi bukannya kita orang cerdas, bukan ya. Baik, kita menuju ke al-mas'alah ats-tsalitsah. Al-mas'alah ats-tsalitsah dari apa? Dari bab, bukan bab. Apa namanya? Kan ada al-masa dari, ya sahih, dari al-bab. Dari bab kedua, ma'rifatu af'alil wudu, ya.
Dan al-bab kedua ini dari apa? Dari kitab al-wudu. Ya. Dari kitab al-wudu ada beberapa bab. Bab pertama udah kita bahas. Kemudian ini bab kedua, ma'rifatu af'alil wudu. Nah, ada nanti 12 masalah. Kita melampaui masalah pertama, ya dalil wajibnya wudu. Kemudian ala man tajib wa fima tajib atau dan semisalnya. Kemudian masalah yang kedua yaitu masalah ghuslul yadaini qabla idkhalihima fil ina. Masalah yang ketiga ini kita akan membahas tentang al-madmadah wal istinsyaq atau istinthar. Kumur-kumur dan istinsyaq, ya. Ya. Ada orang tadi sini? Ada. Oh, siapa? Benerin lampu. Tukang apa warga? Enggak tahu Ustaz. Ya, ala kulli hal. Ya enggak usah fokus ke situ, ke ana. Nah. Taib tafadhal antum membaca, agak kerasan. Wa qala al-muallif rahimahullahu taala al-mas'alatu tsalitsah min al-arkan ikhtalafu fil madmada wal istinsyaqi fil wudu'i ala thalathati aqwal. Qaulun innahuma sunnatani fil wudu' wa huwa qaulu Malik wa Syafi'i wa Abi Hanifah. Wa qaulun innahuma fardun fihi wa bihi qala ibnu Abi Layla wa jama'atun min ashabi Dawud wa qaulun innal istinsyaqa fardun. Baca innal istinsyaqa sampai berhasil. Innal istinsyaqa Ulang. innal istinsyaqa Enggak. Nunnya enggak ditantum. innal istinsyaqa Ulang lagi. innal istinsyaqa Coba ya. Innal istinsyaqa. Ya, innal istinsyaqa bagus. innal istinsyaqa fardun wal madmada sunnatun wa bihi qala Abu Thawrin wa Abu Ubaidah wa jama'atun min ahli zahir. Baik. Sekarang kita lihat di sini, kita petakan ya. Jadi para ulama pun mereka berselisih mengenai madmadah dan istinsyaq dari segi hukumnya dia sunnah atau wajib kita. Maka kita petakan. Ya. Hukumnya apa? Hukumnya ada 3. Maksudnya bukan ada 3 hukum, tapi ada 3 kelompok yang memiliki istinbat dan hasil yang berbeda. Ya. Jadi kita ini ada madmadah, ada istinsyaq nih. Ada madmadah, ada istinsyaq nih turunannya nih. Ya. Nah, pendapat pertama apa ikhwan? Innahuma sunnatani fil wudu. Innahuma sunnatani fil wudu. Ini sunnah. Masyaallah. Kok main sunnah. Pendapat pertama. Perkataan siapa? Perkataan jumhur ulama. Ya. Semoga ini adalah pendapat siapa? Abu Hanifah. Kemudian Malik. Kemudian Asy-Syafi'i rahimahumullahu jami'an. Oke. Sunnah. Kemudian kata beliau rahimahullah qaulun innahuma fardun fihi. Keduanya adalah fard. Ya, fard. Maksudnya fard ini wajib. Perkataan siapa ini? Ini perkataan Ibnu Abi Layla wa jama'atun min ashabi Dawud. Lagi-lagi Daud al-Zahiri dan sahabat-sahabatnya mewajibkan lagi. Setelah sebelumnya mewajibkan mencuci tangan sebelum wudu, setelah tidur mutlak. Ya, sekarang mewajibkan madmadah dan istinsyaq. Ya. Dan anak katakan ini madhab juga Hanabilah pakai ini, ya. Ya, ini juga madhab Hanabilah ikhwan. Yang masyhur dari Hanabilah ini. Lebih-lebih Hanabilah sekarang. Dan sejujurnya ana mengikuti pendapat ini. Ya, ana mengikuti pendapat yang fard. Ya, ini yang lebih ana condong padanya. Oke, kemudian pendapat ketiga wa qaulun innal istinsyaqa fardun wal madmadatu sunnah. Yang fard apa istinsyaq? Dan yang sunnah apa madmadah? Sunnah fard.
Ini bedanya, ada tafsil yang ini. Ini juga jamaah dari ahli zahir. Ya, disebutkan pula di sini Abu Thawr, Abu Ubaidah dan jamaah dari ahli zahir. Jadi ahli zahir sendiri terpecah menjadi dua madhab atau dua pendapat dalam masalah ini. Kedua dan ketiga. Daud al-Zahiri selaku ulama terbesarnya Zahiriyah lebih condong ke fard-fard. Adapun sebagian dari ulama Zahiriyah lainnya sunnah fard. Oke? Begitu. Nah, taib. Semua masing-masing itu memiliki rincian dari dalil dan juga metodologi mereka dalam beristinbat dari dalil tersebut. Ini suaranya ini kan? Iya. Nggak ada yang protes karena nggak ada yang denger. Iya. Ala kulli hal ikhwan. Coba dihafalkan sementara deh. Madmadah sunnah, madmadah fard, sunnah fard. Gitu aja. Enggak, ini bukan berarti antum harus menghafalkan sampai abadi, bukan, enggak. Dalam rangka untuk memahamkan saja, nanti kedepannya jadi lebih paham siapa aja atau kelompok mana aja yang ini. Fard ini Hanabilah ya. Ya, Hanabilah dan sebagian dari ahli zahir atau zahiriyah. Oke, sampai sini paham ya? Taib. Antum selama ini pakai mazhab yang mana? Atau pakai keputusan yang mana, ikhwan? Sejujurnya antum, atau enggak pernah mikirin hal kayak gini? Kalau antum wudu pakai kumur-kumur gak biasanya? Pakai. Selalu atau kadang-kadang? Selalu. Secara praktikal antum seolah-olah wajib kan? Nah. Tapi secara keyakinan gimana? Sunnah. Sunnah. Antum? Kalau secara keyakinan sunnah. Secara praktek? Selalu. Antum? Secara praktek? Sunnah juga. Kadang-kadang enggak. Secara praktek. Tapi secara keyakinan antum masih Kalau setelah manhaj ini ya keyakinannya juga gitu. Nah, sejujurnya antum meyakini itu karena ilmu atau karena taklid? Maksudnya karena ilmu, karena memang antum pernah merinci pembahasan ini, atau karena ikut dengan ikhwan? Oh ya, taib. Berarti ada ilmu, maksudnya emang ittiba gitu loh. Ya taklid nggak apa-apa, maksudnya taklid dalam masalah ini nggak masalah. Antum mau taklid mazhab tertentu yang menurut antum mungkin itu lebih kuat dalilnya, atau mungkin ya ikut-ikutan ikhwan gitu kan. Sekarang masalah antum duduk iftirash atau tawarruk dalam sholat misalnya, itu rata-rata kita pun taklid. Dulu waktu belum mengenal sunnah, kalau misalnya di sholat 2 rakaat, terus kemudian kan tahiyat ya, terus duduknya gimana? Biasanya dulu iftirash atau tawarruk. Iftirash itu yang tegak bukan? Iftirash atau tawarruk? Atau nancep atau nyamping, atau namanya itu istilah apa coba? Banyak yang dulu nyamping kayak gini, itu mazhab Syafi'i. Namun ketika mengenal sunnah, ikutan para ikhwan rata-rata apa? 2 rakaat mesti duduknya tegak, ya kan? Ketika antum tanya, kok antum tegak? Gak tahu, gitu aja ikut sama ikhwan aja. Tapi ditanya ilmunya apa? Nggak tahu sama sekali. Ini mazhab siapa kayak gini? Mazhab ikhwan. Ikhwanul muslimin atau apa? Enggak, mazhab ikhwan anak ikut-ikutan aja. Iya, sebenarnya rata-rata gitu ikhwan kita beneran. Di antum ditanya ini pakai mazhab apa? Nggak tahu mazhab apa, mazhab hijrah kali ya atau apa? Nggak tahu. Hijrah. Ya. Oke. Baik, sampai sini paham insyaallah. Seperti ini caranya. Ana enggak mau hapus dulu. Coba sababul ikhtilaf. Tafadhal, iqra. وسبب اختلافهم في كونها فرضا أو سنة اختلافهم في السنن الواردة في ذلك هل هي زيادة تقتضي معارضة آية الوضوء أو لا تقتضي ذلك. Baik, sampai sini dulu. Baik. Kita menuju ke sababul ikhtilaf. Namanya ikhtilaf antara ulama pasti ada sebabnya. Dan sebabnya tentu ilmu. Ya, sebabnya tentu ilmi, sebab ilmi gitu, bukan sebab nafsu, hawa nafsu atau emosi atau tendensi, enggak. Ya ada yang diantara ulama ada seperti itu, cuman ulama mazhab para a'immah mereka enggak seperti itu. Ya. Sababul ikhtilaf
dalam masalah ini fi kauniha fardhan aw sunnatan. Kan kita lihat ada yang sunnah sunnah, ada yang fardu, ada yang sunnah fardu. Ya. Kenapa gitu? Karena ikhtilafuhum fi sunanil waridati fi dzalik. Sebab perselisihan mereka adalah perbedaan mereka dalam memahami sunnah. Maksudnya sunnah di sini apa? Nas-nas hadis. Ya, yang bertemakan di masalah ini gitu loh. Ya. Karena ada beberapa riwayat tentang kumur-kumur dan istinsyak. Baik riwayat dari segi peragaan praktek tentang sifat wudu Nabi, atau riwayat yang berupa sunnah qauliyahnya Rasulullah SAW memerintahkan untuk ini dan untuk itu gitu loh. Jadi ada beragam dalil. Nah, keragaman dalil tersebut berusaha dijamak oleh para ulama gitu loh. Oke? Berusaha dijamak oleh para ulama. Bagaimana kita mengkompromikannya? Dan bagaimana meninjau apakah hadis ini bertentangan atau enggak gitu loh. Makanya dikatakan hal hayya ziyadah taqtadi mu'aradata ayatul wudu aw la taqtadi dzalik. Maksudnya begini, ikhwan. Ayat Al-Maidah yang tadi kita sebutkan awal-awal apa? Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati, kalau mau salat wudu ya. Apa wudu itu? Faghsilu wujuhakum. Kan langsung wajah. Disebut enggak kumur-kumur di ayat itu? Enggak. Disebut enggak istinsyak istinthar? Berarti ini kan sudah pakem. Ini sudah taksil dan taq'id. Yaitu mempatenkan, mengasalkan, mengakarkan, mempondasikan tata cara wudu, betul enggak? Iya. Ketika antum ditanya sama orang wudu itu gimana sih? Antum sebut aja 4 itu udah selesai kan ya? Wudu itu adalah antum basuh wajah, basuh tangan, usap kepala dan basuh kaki. Selesai enggak kira-kira? Selesai, karena itulah yang dituturkan oleh Rabb kita Azza wa Jalla di surat Al-Maidah. Oke, paham sampai sini ya? Maka ini udah taksil, udah selesai kelas. Baik, kemudian ada berikutnya dari sunnah Nabi SAW, maksudnya dari hadis Nabi SAW, perintah Nabi untuk madmadah, istinsyak, dan juga perbuatan Nabi untuk itu. Ngerti nggak? Nah, di sini ulama kemudian mereka memikirkan ini kira-kira ayat sama hadis nih terpahami sebagai pertentangan atau enggak ya? Ngerti nggak? Ngerti? Kalau misalnya nih Pak Presiden bilang, negara kita misalnya ya, negara kita punya hutang 5 miliar misal. Ya. Kemudian ternyata ada menteri yang ngomong negara kita baru hutang 6 miliar. Antum gimana cara memahami bedanya kuantitas sebutan Pak Presiden dengan kuantitas sebutan Pak Menteri? Menteri Ekonomi misalnya. Apakah ini bertentangan? Kelihatannya bertentangan karena Pak Presiden kan paling tinggi nih makomnya dan membatasi 5 miliar kita punya hutang. Tapi kemudian Menteri Ekonomi bilang apa? Kita punya hutang 6 miliar. Kalau antum memahaminya ini bertentang, nah gimana caranya? Masa antum katakan Pak Presiden kalamnya batil? Nggak paham nggak? Gimana ya cara kita untuk mengkompromikan gitu loh. Tapi sebagian dari orang melihat berita ini, oh enggak, ini kita enggak bertentangan bagi saya, enggak bertentangan. Mungkin Pak Presiden itu 5 miliar itu untuk kasus tertentu atau segmen tertentu. Tapi kalau Menteri Keuangan ini 6 miliar mungkin untuk segmen lainnya atau hal lainnya gitu loh. Atau bisa dikompromikan 5 miliar itu untuk tahun kapan, 6 miliar untuk bulan sekian. Mungkin Allah alam gitu bisa. Artinya ketika kita menghadapi ayat Allah Ta'ala di Al-Ma'idah, cuma 4 rukun wudu itu tok. Kemudian ada tambahan dalam hadis-hadis. Apakah tambahan ini bertentangan dengan keaslian 4 ini sehingga harus diwacanakan lagi? Atau ini ziyadah ini nggak bertentangan, melainkan yuk kita kompromikan, leburkan sekalian semuanya sama. Gimana menurut antum? Paham nggak? Atau ada tamat bingung? Enggak apa nih? Paham. Paham? Enggak. Antum paham Pak? Belum. Di ayat itu ada enggak urusan madmadah dan istinsyak?
Alwi. Nggak ada kan? Di hadis ada nggak? Berarti hadis ini ada tambahan nggak berarti? Nah, itu yang membuat ulama mereka berselisih pendapat. Ini tambahan ini kira-kira bertentangan nggak sih sama ayat? Karena gini loh, ayat ini kan sudah jelas paten. Kenapa ada tambahan gitu di hadis? Jadi seolah-olah ini hadis ini dengan ada tambahan ini bertentangan dengan keaslian dari rukun wudu yang 4 itu toh gitu loh. Ngerti nggak? Agak-agak masuk nggak kira-kira? Tapi yang penting antum tahu bahwasanya ini tambahan dari sunnah gitu loh, ya kan? Iya. Ibaratnya kalau misalnya, misal saja, ya di ayat misal ada yang mengatakan 5 sholat waktu, ya misalnya. Kemudian di hadis ada tambahan lagi sholat apa? Ya, jadi kan kemudian loh ini yang benar mana? 5 toh apa sebenarnya tambahan ada lagi gitu loh, gitu kan? Di ayat misalnya ada zakat dan apa zakatnya zakat apa doang. Ternyata ada lagi di ayat ada riba misalnya. Ya, riba apa dulu? Cuma riba itu doang. Ternyata di hadis ada tambahan model riba lagi. Sebenarnya ini gimana nih? Bertentangan enggak sih? Gitu loh. Makanya kata ulama, ziyadah ini taqtadi mu'aradata ayatil wudu aw la taqtadi. Tambahan yang ada di hadis itu apakah berkonsekuensi berseberangan atau bertentangan dengan ayat wudu atau tidak gitu loh. Insyaallah antum akan paham insyaallah. Dibaca dulu, fadhal. Sebentar. Masih berawan enggak antum? Berawan masih enggak? Maksudnya masih mendung gitu, susah apa? Paham ya? Clear? Seperti matahari di siang bolong? Antum seperti matahari di cuaca hujan atau gimana? Lumayan ya, terbuka ya. Ya, kalau enggak bisa antum keluar aja. Lumayan? Clear. Atau agak bingung? Enggak. Clear ya? Belum. Belum apa nih? Belum bening, saya belum. Nah, ya. Jangan bening ya. Lanjut, fadhal. Qala al-mu'allif rahimahullah, faman ra'a anna hadhihi ziyadah in humilat 'ala al-wujubi iktadat mu'aradat al-ayah idil maqsudu min al-ayati ta'silu hadzal hukmi wa tabyinuhu akhrajaha min babil wujubi ila babin nadbi. Baik, sampai situ dulu. Ya, sampai situ dulu. Ya. Ya. Kita akan bahas nih insyaallah. Ini tapi udah hafal nih. Map ini udah hafal belum? Hah? Udah. Oke. Ya, kita hapus dulu. Insyaallah kalau dengan papan paham insyaallah. Ayat Al-Maidah itu gimana? Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu apa habis itu? Biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ini ayat atau hadis ya kawan? Ayat. Jelas ya. Ada berapa sih rukun yang disebut dalam ayat ini? Ada berapa? Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq biru'usikum arjulakum. Berapa? 4. Khalas kan? Nah, kemudian ini satu. Ini al-ayah. Kemudian ada hadis. Dan itu bukan cuma satu bahkan. Ada hadis riwayat Muslim, kata Rasulullah SAW, "Idza tawadda'a ahadukum falyaj'al fi anfihi ma' thumma liyanthur." Idza tawadda'a ahadukum falyaj'al fi anfihi ma, ya, thumma liyanthur.
Oke. Hadis Nabi SAW. Ya. Antum catat dulu. Ada pulpen nggak? Catat dulu. Nggak usah catat, nggak apa sih. Nggak, yang penting paham dulu deh. Mau catat sekarang tafadhol, mau catat nanti tafadhol. Yang paling penting tuh paham. Tapi kalau nggak paham pun Anda nggak mewajibkan antum. Tenang aja, ini kajian sebenarnya untuk orang-orang yang udah berusia lanjut dalam menuntut ilmu ya. Ayat ini jelas 4 rukun wudu ya. Ketika orang bacanya, orang terpahami, oh namanya wudu ya ini selesai kan? Selesai. Datang hadis. Apa hadisnya? Idza tawadda ahadukum, kalau seorang dari kalian wudu, apa? Falyaj'al fi anfihi ma'an. Maka jadikan di hidungnya ada air. Maksudnya apa itu? Istinsyaq. Tsummal yanthur, kemudian istinthar, habis itu buang air tersebut. Oke. Ini konteksnya wudu bukan? Wudu. Ini konteksnya wudu ya? Wudu. Ini perintah enggak? Faghsilu, basuhlah wajah kalian dan perintah. Ini perintah enggak Pak Yajar? Perintah juga. Nah, mulai kena enggak nih? Mana yang duluan? Ini duluan apa ini duluan? Ini duluan. Ini duluan secara turunnya ini duluan. Kemudian juga ini Al-Qur'an gitu loh, asal. Kemudian ada syariat ini. Berarti yang menjadi tambahan ini atau ini tambahannya? Ini ada tambahan. Ini yang ditambah oleh ini, gitu kan ya? Dan sama-sama perintah, iya enggak? Oke, paham di sini ya? Mulai terbuka enggak? Sama-sama perintah. Mana perintahnya, ikhwan? Falyaj'al lamul amr tsumma liyanzur, lamul amr, perintah. Loh, kok ada perintah lagi gitu loh? Enggak paten ini tok gitu. Kenapa ada ini lagi? Gimana? Nah, sekarang pendapat pertama mengatakan atau memandang ini, faman ra'a anna hadhihi ziyadah, tambahan ini ya, kalau misalnya dia diwajibkan, in humilat al-wujub, kalau ini diwajibkan nih, iqtadat mu'aradatal ayah, maka itu melazimkan apa? Bertentangan dengan ayat dong. Gimana? Ngerti nggak sisi pemahaman mereka? Kalau ini kan wajib nih ya. Ini tambahan. Kalau tambahannya diwajibin, ini berarti bertentangan dengan ini, karena nggak ada di sini gitu loh. Paham nggak? Jangan sampai hilang pemahamannya. Ya, sama-sama perintah, betul? Atau memahami ini wajib nggak? Wajib dalam wudu ya. Datang ini kemudian. Waduh, ini wajib apa sunnah ya? Kalau kita bilang ini wajib, kenapa kok nggak ada di sini gitu loh? Berarti bertentangan dong. Ya, gimana? Ngerti nggak ya, ikhwan? Kalau emang ini wajib, seharusnya ada di sini. Gitu. Ya. Kalau misalnya anak-anak kasih contoh biar antum lebih paham, lebih clear lagi insyaallah. Misalnya anak ustadz kan, anak punya tim. Antum talib yang bakal misalnya kita mau ke puncak ikhwan. Ya. Kita mau rehlah dan kita kajian daurah di sana mengkhatamkan kitab Sahih Bukhari. Menghadapkan kitab Ushul Tsalatsa dan waktu 3 hari puncak, yuk kita. Ya. Anak perintahkan antum semua ke puncak dan wajib hadir. Ada di puncak, ada di apa vilanya jam 10 pagi. Oke? Anak udah nas mengatakan gitu sorohatan langsung di grup. Kemudian dijapri sama Alwi kan tim anak dia. Akhi, dijapri ke masing-masing ikhwan. Akhi, tolong datang ya jam 9. Gimana? Antum agak, ini gimana sih? Ustadz bilang jam 10. Kok antum malah nyuruh jam 9? Paham nggak? Gimana, paham? Antum paham sebagai orang yang menyesatkan ini, paham? Gitu ya? Kalau Anda jelas ya, Anda jelas penyuruhnya 10 jelas. Jam 10 wajib.
Nah, antum memahami pernyataan Alwi itu gimana? Alwi minta jam 9 akhi ya, dan secara japri pula gitu. Jam 9 ya, tolong datang ya. Kan dia perintah gitu sama dia, dan dia tim ana gitu loh. Nah, antum percaya sama dia karena tim ana nggak bakal neko-neko gitu loh sama kabar dari ana, kabar tentang ana. Antum kira-kira mau ngapain? Ya, memahami nasnya dia tuh gimana? Imma kalau ini disebut wajib, berarti ini bertentangan dong dengan suruhan ustadz yang harusnya jam 10. Kalau ustadz membatasi jam 10 pokoknya harus ada. Dia malah minta kayak gitu. Daripada yang menjadi pertentangan seolah-olah ada dua kewajiban di dua yang berbeda ini, maka kita pahami itu anjuran saja dari Alwi supaya nggak terlambat. Paham? Gitu. Terbuka. Gitu maksud Anda. Gimana Syekh Maryam? Ini antum namanya anaknya Maryam atau emang bukan karena suka rotinya, bukan? Baik. Maka di sini faman ra'a anna hadhihi ziyadata in humilat 'ala al-wujubi iqtadat mu'aradat al-ayah. Seperti tadi. Ayat udah jelas, tapi kok ada hadis datang baru lagi. Kalau misalnya sama-sama diwajibkan, wah ini kayak pertentangan nih, kayak tadi seperti Ana dan Alwi itu, ya. Kenapa begitu mereka memahaminya? Al-maqsudu minal ayati ta'silu hadzal hukmi wa tabyinuhu. Ayat ini kan maksudnya taksil hukum gitu loh. Taksil itu apa? Pengasasan hukumnya wes, asasnya gitu sudah khalas. Ya jangan ditambah-tambah lagi gitu kan. Dengan setaranya yaitu wajib-wajib sama enggak. Maka dengan pemahaman ini akhrajaha, ulama ini pun mengeluarkan yang di hadis ini ziyadah, akhraja ziyadah ya, akhraja ziyadah, apa yang ditambah ini dikeluarkan dari tadinya terpahami wajib menuju pemahaman apa? Sunnah. Supaya enggak bertentangan dengan ini, karena ini kan wajib-wajib masa disamain gitu loh. Gitu ya. Kayak tadi Alwi bilang jam 9, padahal anak udah jelas-jelas bilang jam 10. Lah masa kita harus hadir jam 9 dan jam 10? Gitu, paham enggak maksudnya? Melainkan ini anjuran. Oke, itu berarti mazhab siapa kira-kira yang pas seperti itu, ikhwan? Jumhur. Yaitu Abu Hanifah, Syafi'i dan Malik dan Syafi'i. Iya, termaktub di kitab-kitab mazhab mereka. Di mazhab Abu Hanifah termaktub di kitab Tuhfatul Fuqaha karya Abu Laits As-Samarqandi. Kemudian Allah musta'an di kitab Hanafiyah ya, mazhab Hanafiyah, di matan-matan Hanafiyah. Anda sebenarnya mau buka kitab Mukhtasar At-Tahawi-nya ya, Imam Abu Ja'far At-Tahawi, apakah ini dianggap sebagai sunnah atau enggak. Tapi ya ikhwan perhatikan, mazhab Abu Hanifah memang mensunnahkan tamadmud apa tadi? Kumur-kumur dan juga istinsyaq. Mensunnahkannya. Ya. Tetapi itu mazhab Hanafi di masalah wudu saja. Ya. Adapun dalam masalah ghusl, mandi junub atau mandi haid atau mandi nifas, mazhab Hanafiyah mewajibkan kumur-kumur dan juga istinsyaq. Itu dalam mazhab Hanafiyah. Mereka dalam masalah wudu iya sunnah, tapi dalam masalah mandi junub atau mandi wajib ya, itu mereka mewajibkan kumur-kumur dan istinsyaq istinthar. Itu bedanya mazhab Hanafiyah dalam masalah ini dengan mazhab Maliki dan Syafi'iyah. Mazhab Maliki dan Syafi'iyah sama-sama menganjurkan saja. Dan mazhab Maliki juga mengatakan ini sunnah sebagaimana alasan ini. Ya disebutkan pula dalam kitab-kitab mazhab Malikiyah seperti kitab Al-Kafi fi Fiqhi Ahli Madinah karya Ibnu Abdul Barr. Ya. Kemudian kitab Mukhtasar Khalil karya Khalil, kitab Hanafi Malikiyah.
Adapun dalam mazhab Syafi'i disebutkan dalam kitab Minhajut Thalibin karya Imam Nawawi dan sebelum-sebelumnya dalam kitab Mukhtasar Al-Muzani. Ikhtisar terhadap kitab Al-Um. Ya. Begitu. Ya. Baik, itu yang pertama. Lanjut coba, fadhal. Wa man lam yara annaha taqtadi mu'aradah hamalaha 'ala adh-dhahiri min al-wujub. Baik, udah sampai situ aja. Jadi antum kasih border itu. Ya. Kasih sekat gitu antara tulisan ila babin nadab set gitu. Wa man lam yara. Anat metodologi gitu, ikhwan. Kalau di kitab-kitab kuning, kitab biasanya disambung-sambung aja nih kayak gini, disambung aja nih. Padahal kalau di Indonesia harusnya dijadiin paragraf berbeda gitu kan. Atau pakai titik lah gitu. Ini kan koma-koma doang semuanya. Maka antum kasih border, ya. Border terus boleh antum kasih nomor 2 di situ. Ana selama Anda belajar fiqih atau tafsir, ya, khilafiyah di antara aqwal ulama, Ana selalu pakai kayak gitu. Ana kasih 1 bulat, 2 bulat, 3 bulat. Ya, dan Ana harap antum dalam mempelajari sesuatu itu sistematis. Artinya jangan sembarang udah gini teracak gitu, enggak. Orang kalau zaman dulu mungkin bisa kayak gitu. Kalau sekarang kita enggak bisa, harus terstruktur gitu. Yang kedua, wa man lam yara annaha taqtadi mu'aradatan hamalaha 'ala adh-dhahir min al-wujub. Ulama kedua ini enggak melihat adanya konsekuensi pertentangan antara hadis dengan ayat. Maka kata mereka, lah apa pertentangannya? Namanya hadis ya kan ya, dan sunnah. Hadis itu kan di antara tugasnya adalah menjadi mubayyin untuk mujmalat Al-Quran atau melengkapi hal-hal yang belum disebutkan dalam Al-Quran. Betul nggak kata mereka? Betul. Maka dalam hal ini tidak ada yang namanya mu'aradah atau pertentangan antara ini dengan ini. Maka mereka pun saling diskusi kemudian saling jawab-menjawab. Jadi wajib, dan ini di kalangan Hanabilah dikenal wajib. Dan mereka berusaha mengkompromikan dua ini karena dua ini tidak ada yang tidak bertentangan, gitu. Ya, sama-sama wajib, gitu. Sama-sama wajib. Faham ya? Oke. Baik, tafadhal. Wa man istawat 'indahu hadhil aqwal wal af'al fi hamliha 'ala al-wujubi lam yufarriq bainal matmadah wal istinsyaq. Baik, sampai situ. Itu nanti kasih border juga nih, minal wujub border. Garis wa man istawat 'indahu hadhil aqwal wal af'al fi hamliha 'ala al-wujub lam yufarriq bainal madmadati wal istinsyaq. Ini dia. Siapa yang sama baginya perkataan maupun perbuatan, ya, itu tidak menafsirkan dalam menafsirkan kewajibannya tidak membedakan antara madmadah dan istinsyaq dari segi hukum. Mesti nggak ngerti antum. Belum. Yakin deh. Ana senang lihat antum nggak ngerti. Kayaknya ada kebahagiaan tersendiri, kan. Ya, Bu Maryam ya. Antum ngerti nggak ngerti kayaknya wajahnya sama Bu Maryam. Nggak, sebelum diulang ya. Ini loh ikhwan. Jadi kita udah ada dua pihak ya di ikhtilaf ini, yaitu pihak yang mengatakan bertentangan. Udah, yang ini sunnah ya. Pihak kedua nggak bertentangan. Ini wajib, ini wajib. Oke? Dah. Sampai situ dulu. Selesai perkara dah, kalau selesai. Selesai perkara. Ini jadikan ini paragraf baru seharusnya. Habis itu wa man istawat indahu ini jadikan paragraf baru. Oke, anggap gitu. Paragraf baru. Ya atau boleh bukan paragraf baru, tetapi ini menjadi cabang untuk pandangan kedua. Ana ulang. Tenang. Pandangan pertama katanya apa? Bertentangan ini, ikhwan. Ya. Ini masa sama wajib sama ini. Dah, ini sunnah. Ini wajib. Oke. Pendapat pertama ya. Itu udah jelas jumhur ya. Selesai. Pendapat kedua, pandangan kedua bilang
Nggak ada yang bertentangan, bisa kok. Ini wajib, nggak ada masalah. Ini menambah, memang nggak masalah tambahan ini. Namanya agama kan kadang-kadang ada tambahan selama di masa tasyri', sama-sama di masa hidupnya Nabi SAW. Ya nggak? Mungkin nggak gitu? Nah. Iya. Maka kholas ini wajib. Oke? Oke. Jadi pendapat kedua ini apa? Mewajibkan keduanya, mewajibkan lah pokoknya. Pokoknya mengatakan enggak ada pertentangan, wajib semua, wajib kholas wajib. Nah, tapi di kalangan yang kedua ini terpecah lagi ikhwan. Maka kita rinci kemudian dengan kalimat berikutnya, terpecah menjadi dua golongan. Golongan 2A. Nah, gitu. Nanti ada 2B nanti. Ya. 2A. Antum tulis aja tuh 2A gitu. Wa man lam yara salah. 2A. Wa man istawat indahu hadhil aqwalu wal af'alu fi hamliha 'ala al-wujubi lam yufarriq bainal madmadati wal istinsyaq. Antum sampai kapanpun insyaallah enggak paham kalimat ini. Dan kata kuncinya untuk memahaminya adalah di al-aqwal dan al-af'al. Antum paham maksud al-aqwal dan al-af'al ini, antum bisa paham kalimat ini. Tapi kalau antum enggak paham maksud dari al-aqwal dan al-af'al ini, antum enggak bakal paham kalimat ini. Iya. Benar. Al-aqwal ini maksudnya apa? Sunnah qauliyah. Al-af'al sunnah fi'liyah. Terbuka nggak sedikit kuncinya maksudnya. Siapa ulama kedua yang mewajibkan ini, di antara mereka ada yang bagi mereka sama aja antara perkataan Nabi dengan perbuatannya sama-sama terindikasi atau terhukumi wajib. Karena begini ya kawan, ada dua hal kan di sini, ada dua perbuatan ya, madmadah dan istinsyaq. Madmadah, kumur-kumur, tidak ada perintah Nabi dari segi ucapan Nabi. Kalaupun ada, itu dhaif. Ngerti di sini? Berarti itu masuk ke apa? Contoh aja peragaan sahabat tentang wudunya Nabi. Berarti madmadah ini sunnah apa? Qauliyah atau fi'liyah? Ana ulang. Agak serius nih, ayo. Jangan ngantuk. Ana yang mulai ngantuk ini sebenarnya. Ana ngantuk lihat antum. Ada kumur-kumur, ada istinsyaq sebentar. Oke. Ada kumur-kumur dan ada masukin ini ke hidung atau masukkan air ke hidung, istinthar. Hadis tentang kumur-kumur itu hadis tentang perbuatannya Nabi, bukan perkataannya Nabi. Ngerti? Utsman bin Affan memperagakan wudunya Nabi gimana? Oke, gini wudunya Nabi. Apakah Nabi berkata berkumur-kumurlah? Enggak. Tapi para sahabat melihat Nabi melakukan berkumur-kumur, oke? Dan melakukan hal-hal lainnya. Begitu juga dengan Ali bin Abi Thalib dan lain-lainnya. Oke, sampai sini paham? Berarti madmadah ini masuknya ke kategori sunnah qauliyah atau sunnah fi'liyah? Sunnah fi'liyah, perbuatannya Nabi. Ngerti Allah? Jangan ngantuk. Cuci muka, benar. Ini serius. Kalau nggak ngerti antum, nggak boleh pulang. Ya, sunnah fi'liyah, oke? Nah. Kalau istinsyaq, ini perkataan siapa? Nabi. Jika seorang dari kalian wudu, maka istinsyaqlah, kemudian istinthar, hiruplah, kemudian keluar. Perintah nggak? Perintah. Perkataan siapa ini? Nabi. Berarti sunnah apa? Qauliyah atau fi'liyah? Qauliyah. Ngerti? Nah. Ngerti nggak? Ngerti. Kalau kumur-kumur itu tidak ada perintah dengan sunnah qauliyah, perkataan Nabi langsung kumur-kumurlah, nggak ada. Paham? Nah. Kalau istinsyaq ada langsung perintah Nabi dan ada peragaan perbuatan Nabi ada juga. Jadi kalau secara periwayatan lebih kuat mana sebenarnya?
Istinsyak, istintar. Karena istinsyak dan istintar ada riwayat versi perkataan Nabi langsung menyuruh dan ada versi apa? Perbuatan Nabi. Kalau kumur-kumur hanya ada riwayat versi apa? Perbuatan Nabi SAW saja. Kalau ada riwayat perkataan Nabi itu setahu ana dhaif. Gimana? Tapi kata beliau sini, wa man istawad indahu hadhil aqwal wal af'al fi hamliha ala wujub. Sama aja walaupun ini perkataan atau perbuatan Nabi sama, semuanya sama-sama wajib. Maka tidak membedakan antara kumur-kumur dan istinsyak, sama-sama wajib. Ngerti nggak di sini? Itu mazhab siapa? Yang kedua tadi mazhab siapa itu? Hanabilah dan sebagainya. Ya, Hanabilah juga ya, gitu. Oke? Gimana? Terbuka ikhwan? Lanjut. Kasih border ya. 2B. ومن كان عنده القول محمولا على الوجوب والفعل محمولا على الندب فرق بين المضمض والاستنشاق. Stop. 2B. Yang baginya perkata qaul di sini maksudnya indahul qaul di sini maksudnya sunnah qauliyah. Sunnah qauliyah itu kalau perintah sunnah qauliyah itu ditafsirkan wajib. Ya. Kalau Nabi SAW bilang menyuruh begini, berarti Nabi langsung nyuruh, berarti wajib. Oke? Wal fi'lu mahmulan 'ala nadb. Sunnah fi'liyah itu ditafsirkan sebagai hal yang dianjurkan, bukan sebagai hal yang diwajibkan. Gimana? Ngerti? Sehingga di sini ada tafriq antara kualitas perintah dalam sunnah qauliyah dengan sunnah fi'liyah. Dan sebenarnya itu sahih, benar, itu ada kebenarannya. Ya, para ulama pun menata kaidah al-amrul mutlaq yaqtadil wujub, betul kaidah usuliyah. Perintah mutlak itu berkonsekuensi pengajiban, betul. Itu perintah ya. Ketika perintah berarti dari mana? Dari lisan kan? Tapi ketika itu fi'lun Nabi SAW, apakah senantiasa langsung dihukumi wajib? Tidak. Sampai sini paham. Nabi SAW berbuat sesuatu, apakah harus kita langsung ikutin? Belum tentu kan? Kadang-kadang malah perbuatan Nabi itu khusus buat beliau. Ya, contoh Rasulullah SAW sholat pakai jubah, wajib nggak? Enggak. Bahkan kata sebagian ulama sunnah pun tidak. Karena jubah itu pakaian tradisional di situ. Ngerti ya? Padahal itu perbuatan Nabi loh. Nah. Piye? Cerah ya? Masya Allah. Cerah tapi agak ngantuk ya. Sebenarnya kalau ini mungkin diajarin pagi itu bagus ya mungkin ya. Tapi anak maunya malam. Nggak apa-apa, malam nggak apa-apa. Udah capek seharian disuguhin, ya. Dan insya Allah nggak apa-apa. Anda nggak mengharuskan antum paham betul-betul. Kalaupun paham sekarang nanti lupa nggak masalah, karena antum bukan thalib yang mutakhasis di sini. Tapi kalau antum sudah terbiasa dengan ini, banyak nanti hal-hal dari pelajaran yang antum pelajari hal lain mudah rasanya. Antum sudah bisa isi TTS Kompas, itu berarti antum lebih mudah lagi isi TTS yang jorok-jorok itu, ya kan? Yang TTS yang di jalan tuh, yang jorok-jorok fotonya tuh, kan gampang itu. Antum punya Kompas, TTS Kompas lebih sulit karena wawasannya harus lebih luas, gitu. Tapi Anda nggak membebani antum untuk ini. Cuman bagi rekan-rekan yang menonton dan mereka thalib syariah, yakin insya Allah sangat mudah akhirnya memahami ini dengan penjelasan ini insya Allah. Begitu ya ikhwan. Maka yang kedua B ini berarti pendapat nomor berapa? 3. Pendapat sebagian dari ulama zahiriyah yang menyatakan bahwasanya kumur-kumur itu sunnah dan udah hapus ya. Dan istinsyak itu fardu. Terusin, ini penjelasan berikutnya. وذلك أن المضمضة نُقِلت من فعله عليه الصلاة والسلام ولم تنقل من أمره.
Clear? Nah, Clear nggak? clear. Madmadah, kumur-kumur itu dinukil, maksudnya diriwayatkan dari perbuatan Nabi SAW, dan tidak diriwayatkan dari perintah lisannya beliau SAW. Gimana? Ngerti ya? Kalau misalnya Anda sebagai misalnya Anda public figure ya, ustaz, alim dan diikuti banyak orang, ya, Anda pakai apa namanya, sorban, plek gitu. Perbuatan, ya. Kemudian antum merasa nggak berkewajiban harus mirip sama Anda? Nggak kan? Enggak. Tapi ketika Anda bilang ke antum, Alwi pakai sorban, Dika pakai sorban, Umar ya pakai sorban, mana yang lebih merasa ada tekanan? Yang perintah lisan kan? Perintah itu berarti antum menyuruh, antum harus. Begitu pula dengan sunnah. Ya, paham di sini ya? Gimana Alwi? Cerah? Masya Allah. Tinggal pulang aja nih ntar. Lanjut. Wa ammal istinsyaq famin amrihi alaihi salatu wassalam wa fi'lihi wa huwa qawluhu alaihi salatu wassalam idza tawadda'a ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'a thumma yansur wa man istajmara falyutir. Oke, selesai. Ini pemahaman 2B atau pendapat ulama ketiga. Ya, sebagian ahli zahir, Abu Thawr dan Abu Ubaidah. Adapun ulama di kalangan kedua itu Hanabilah dan sebagian ulama Zahiriyah, itu mereka mewajibkan baik madmadahnya maupun istinsyaqnya. Tapi tidak disebutkan oleh Ibnu Rushd untuk mazhab kedua ini alasan lainnya mengapa disamakan antara madmadah dengan istinsyaq. Hukumnya ada. Ya. Ada beberapa alasan, ya. Tapi ada juga hadis berkenaan dengan itu, cuman hadis dhaif. Hanya saja kita katakan bahwasanya ketika perbuatan tersebut madmadah kumur-kumur itu memang tidak dituturkan oleh lisan Rasul perintahnya, betul itu, betul sahih. Kalaupun iya, hadisnya tidak sahih. Tetapi perbuatan Rasulullah SAW itu dicontohkan oleh para sahabat. Dicontohkan. Yang memperagakan itu beberapa sahabat, bukan cuma satu sahabat toh. Yang ini menunjukkan apa? Rasulullah bermuadzabah dan terus-menerus melakukan itu. Maka ini indikasi pengharusan itu ada, yaitu istidamahnya Rasulullah, terus-menerusnya Rasulullah SAW dalam kumur-kumur sebelum wudu, kumur-kumur dan istinsyaq. Dan bahkan dicontohkan oleh para sahabat gimana? Sebagian sahabat mencontohkan satu cidukan untuk kumur-kumur dan istinsyaq, berarti satu paket. Gimana? Kuatnya? Kena nggak tuh? Itu satu. Contoh fi'liyah, betul fi'liyah. Tapi nggak semena-mena juga kita bilang itu sunnah fi'liyah terus kemudian kita anggap sunnah begitu saja tanpa kita wajibkan, padahal indikasi kewajibannya ada. Satu. Kedua, boleh jadi itu masuk ke dalam faghsilu wujuhakum. Ya enggak? Bisa masuk sini. Kalau tangan kan cuci tangan sebelum wudu itu kan emang nggak ada di sini ya. Tapi kalau hidung dan ini masuk nggak ke sini, Ikhwan? Masuk. Kata ulama kedua ya, Hanabilah dan selainnya. Masuk. Tersuk wajah. Karena kan ini bagian dari wajah ya nggak? Ayo lawan sok. Antum lawan. Antum nggak tahu antum ikut jumhur kayak antum nggak ketahuan antum ikut siapa, antum pengen aja ngelawan gitu. Datang. Interupsi Pak. Apa kamu? Kalau mata gimana Pak? Ayo. Mata masuk dalam wajah Pak. Jawab Abu Maryam. Jawab. Mata disunahkan apa? Mata diwajibkan nggak misalnya untuk dicuci sebelum wudu? Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Umar melakukannya sampai ketika beliau berusia tua matanya rusak buta. Karena beliau berpendapat bahwa sebelum wudu itu mata juga termasuk yang dicuci. Sampai rusak matanya. Iya benar. Mazhabnya beliau sendiri tapi ya itu, yang lain enggak kayak gitu.
Karena beliau menganggap ini termasuk wajah, kena juga. Maka kita katakan, mengapa mata tidak diwajibkan, bahkan disunahkan pun tidak? Karena memang tidak ada contohnya. Kan selesai. Selesai, finish. Ya. Gimana? Kuat nggak kira-kira mazhab yang kedua, ikhwan? Ana nggak mengharuskan antum, wah, ana pindahlah ke mazhab Ustaz Hasan. Nggak harus. Ana memang lebih condong ke yang mewajibkan, betul. Dan ana mempraktikkan itu. Ya. Tapi ya itu karena ana lebih condong setelah meneliti, lebih condong ke situ, bukan karena emang apa-apa, bukan. Ya begitu. Kalau antum memang lebih milih jumhur, tafadhol antum, ahsantum, asabatum insyaallah. Tapi ana lebih condong ke yang tadi. Ya begitu. Oke, clear ya lu ya? Kira-kira bermanfaat nggak kajian ini? Sangat Ustaz, insyaallah. Alhamdulillah. Pertanyaannya yang bener apa nggak pertanyaan nanti nanya mistis-mistis lagi ya. Ini bukan jamnya Ustadz di rumah saya ada genderuwo Ustadz gitu. Coba. Dari Facebook atau dari YouTube? Facebook. YouTube nggak ada ya? YouTube ya ada. Ya, coba. Pertanyaan dari Robi Setiawan Yunirman. Ya. Pertanyaannya, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Ibnu Rus tidak menyebutkan secara langsung pendapat Imam Ahmad dalam masalah ini? Baik. Sebagaimana beliau menyebutkan nama dan pendapat mujtahid lainnya. Baik. Ya, ini ada kasus ya, sebenarnya kasus ini kasus yang sangat populer ya, ikhwan. Maksudnya permasalahan ya, sangat populer. Kenapa Ibnu Rushd tidak menyebutkan atau tidak mencatut nama Imam Ahmad dalam banyak kesempatan di kitab Bidayatul Mujtahid? Ya, betul itu. Karena begini, Ibnu Rushd itu Andalusi ya, Spanyol kok sekarang, bagian dari Spanyol. Itu kenapa lu rusak? Jadi nggak kerekam dong ini? Tapi kadang-kadang pengaturannya sering berubah jadi semenjak kemarin di sini. Oh, harus beli baru lagi kali. Kalau baru lagi juga kita terima kenaikan. Ya. Tapi kayaknya kalau di servis bisa sih. Kayaknya banyak persediaan kamera di tempat yang dekat pohon bambu itu tuh, banyak kamera di situ. Dekat rumahnya dia. Banyak kamera di situ, anak pikir gede-gede lagi kameranya. Oke, kita lanjut yang tadi nanya nih, ya. Kesian. Antum sini apa? Ada pertanyaan lagi dah? Kan dua pertanyaan. Orang yang sama. Orang yang sama. Baik. Pertanyaan pertama tadi itu ya. Sebenarnya gini, ada kitab. Apa sekarang jawabnya? Ada kitab karya Ibnu Abdul Bar namanya Al-Istidhkar, dan itu menjelaskan secara fiqhi masail hadis Muwatta karya Imam Malik rahimahullah. Karya Ibnu Abdul Bar, wafat kisaran 450-an. Dan Ibnu Rushd itu hidup setelah Ibnu Abdul Bar. Ibnu Rushd dalam Bidayatul Mujtahid banyak mengambil dan meringkas dari perkataan Ibnu Abdul Bar dalam kitab Al-Istidhkar, yang mana Ibnu Abdul Bar itu banyak sekali atau tidak banyak menukil pandangan Imam Ahmad. Ya. Para ulama kemudian meneliti sebab kenapa kok Ibnu Abdul Bar tidak begitu menyebutkan Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi memang ketika itu mazhab Ahmad bin Hanbal itu bukanlah mazhab yang sebesar mazhab lainnya. Mazhab Imam Ahmad bin Hanbal itu memang mulai dari Al-Khiraqi, ya, kemudian nanti ada lagi sampai diprakarsai oleh Ibnu Qudamah yang paling ini mulai melejit gitu ya. Jadi ketika di zaman itu memang mazhab Imam Ahmad itu tidak dikenal sebagai mazhab yang betul-betul semapan mazhab-mazhab lainnya. Walaupun memang sudah ada mazhab ketika itu para ulama-nya pengikut Imam Ahmad bin Hanbal dari segi fikih. Nah, jadi mengikuti dari itu, makanya di Bidayatul Mujtahid ini banyak permasalahan yang nama Ahmad itu tidak tercantum, dan kita akan mencantumkannya insyaallah kalau di kesempatannya. Itu alasannya, yaitu singkatnya seperti itu ya. Ya, baik. Yang kedua apa?
Pertanyaan yang kedua, saya pernah mendengar pendapat yang mengatakan bahwa madmadah atau madmadah dan istinsak masuk pada keumuman ayat yang menyebutkan wajah. Ya. Benarkah ada imam mujtahid yang berpendapat demikian? Ya, Dan sahih. bagaimana kedudukan pendapat ini? Apakah termasuk pendapat yang lemah? Nah, itu pendapat yang Anas sendiri lebih condong padanya malah, bukan pendapat lemah. Mungkin bagi sebagian ulama lemah. Iya. Tapi dia dikuatkan dengan adanya indikasi dalil, yaitu takyif atau tatbiq, praktek dari peragaan para sahabat, bahwasanya itu selalu dilakukan sebelum membasuh wajah. Maka seolah-olah madmadah dan istinsyak ini masuk ke dalam ghuslul wajhi, begitu ya. Jadi wallahu alam, ini yang dikatakan oleh banyak dari ulama Hanabilah, dan ini pendapat yang bagus. Cuman memang kalau pendapat itu saja, dengan alasan itu saja, anak pikir kurang cocok. Tapi kita pakai juga alasan bahwasanya para sahabat ini memperagakan selalu seperti itu, maka kita ikuti. Ya, jadi kalau cuman argumentasinya adalah ini bagian dari wajah, ini bagian dari wajah, itu kurang kuat, anak pikir. Tapi memang dia ada kebenarannya dan diperkuat oleh hadis-hadis, begitu. Wallahu alam. Dan ana lebih condong ke pendapat itu. Mungkin ini pertanyaan sebelum ana menjabarkan itu kali ya. Ada satu lagi, Ustaz. Baru. Baru. Oh, ya, dari siapa? Dari Abu Sofiyah Mahmuddin. Ustaz, dulu ketika kecil kita diajari wudu pada saat kumur-kumur, setelahnya membasuh hidung tanpa istinsak. Apakah ini diriwayatkan dari mazhab Imam As-Syafi'i? Gimana wudu Terus kumur-kumur tanpa istinsyak. Terus habis itu bari hidung, nggak satu paket. Kalau dulu kan, kalau waktu SD kita diajarin Kumur-kumur dulu 3 kali. Terus ke hidung. Jadi 6 kali cidukan. Iya, tapi nggak istinsak. Cuma dikenain hidung doang gitu, bagian luarnya. Oh, enggak gitu. Jadi itu salah pengajaran. Yang sahih adalah dia istinsyak itu adalah jadzbul ma'i ilal anfi. Jadzb itu berarti gitu. Itu istinsyak. Itu yang sahih seperti itu. Jadi bukan tong-tong gitu, enggak. Berarti ini bukan mazhabnya Imam. Enggak seperti itu. Jadi istinsyak yang sahih adalah jadzbul ma', narik. Walaupun dimasukin jari gitu, Ustaz. Kok harum ya? Enak. Ya. Kalau dimasukin jari gitu, enggak cukup. Enggak cukup. Wallahu alam. Ana enggak tahu kalau ulama berpendapat demikian. Yang ana tahu ada istinsyak itu jadzbul ma'. Emang dalam bahasa lainnya idkhalul ma', tapi idkhal di sini dengan caranya. Gitu. Dan juga kumur-kumur itu cukup masukkan air ya cukup, tapi dia perlu adanya namanya idaratul ma'. Idarah itu muter-muterin air. Gitu. Cus gitu. Jadi begitu, ya. Ya dulu kalau itu ajaran yang kurang tepat, sampai gede gitu. Iya. Ya kan? Adapun kalau misalnya 6 kali, 3 kali terus itu boleh. Ijma' ulama hal tersebut sahih. Maksudnya sahih di sini makbul amalannya. Ijma'. Maksudnya tidak ada ulama yang tidak ada ulama yang protes itu. Ya, jadi ada 3 cara istinsyak dan madmadah. Madmadah dan istinsyak. Imma antum dengan cara yaitu 6 tadi. Ya. Atau dengan cara sekali gitu. Atau dengan cara yang ketiga dengan cara 6 tapi kumur-kumur buang. Istinsyak buang, kumur-kumur buang. Paham enggak? Paham. Semuanya boleh. Yang penting 3-3. Tapi kalau satu-satu pun nggak masalah karena itu sunnah 3. Ya begitu. Ini ijma', maksudnya semua ulama membolehkan itu. Ya. Tapi udah malam banget ya. Kalau misalnya ini kajian hantu nggak apa-apa sampai jam 10. Tapi kalau ini kajian fikih kayak sampai jam 10 kayak bakal tidur antum ya. Tapi kita cukup sampai sini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.